Di situ fungsi ulama pada umat Muhammad. Seperti fungsi Nabi pada umat-umat Rasul terdahulu. Perbedaan Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam pernah kita jelaskan. Oke? Umumnya memang pendapat yang ada di antara para kaum muslimin begitu. Nabi adalah seseorang yang disampaikan wahyu kepadanya, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Rasul disampaikan wahyu kepadanya, tapi diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini perbedaan yang nggak tepat. Nggak mungkin salah seorang di antara makhluk Allah berikan kepadanya wahyu, kemudian Allah nggak perintahkan dia untuk berbagi petunjuk itu kepada manusia, nggak mungkin, mustahil gitu. Syariat yang paling ringan, paling enteng, itu syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat Islam. Kita aja syariat yang paling enteng disuruh nyampein, balighu anni walau ayah. Kita kalau nggak nyampaikan nilai kebenaran yang kita ketahui kepada saudara kita, kitanya dosa. Ini syariat yang paling enteng. Disuruh nyampein. Masa ada nabi-nabi dulu disampaikan wahyu kepadanya terus nggak diperintahkan untuk nyampein? Itu mustahil. Itu mustahil. Jadi perbedaan di situ keliru. Yang lebih tepat adalah bahwasanya Rasul diwahyukan kepadanya bentuk syariat, bentuk undang-undang baru yang menyempurnakan undang-undang atau syariat yang diwahyukan kepada Rasul sebelumnya. Jadi Rasul ada di antara para nabi. Nabi ini banyak, kemudian Rasul. Nah, para nabi ini, mereka menyampaikan syariat yang disampaikan, yang dibawakan oleh Rasul yang diutus sebelum mereka. Itu tugas para nabi. Oke? Sekali lagi, Rasul datang membawakan syariat undang-undang baru yang menyempurnakan syariat sebelumnya. Jadi proses penyempurnaan syariah ini mengalami proses evolusi, kalau mau dikatakan evolusi. Sempurnanya di syariat Muhammad nggak langsung sempurna, melewati proses. Oke? Datang syariat yang baru menyempurnakan yang sebelumnya, datang yang baru menyempurnakan lagi yang sebelumnya, datang yang baru sampai sempurna totally di syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya? Nah, Rasul ini datang membawa syariat baru yang menyempurnakan syariat Rasul sebelumnya. Biasanya syariat ini dilambangkan dengan kitab. No. Dengan kitab. Jadi Rasul, bedanya Rasul dengan Nabi adalah Rasul datang bawa kitab, bawa syariat baru. No. Yang menyempurnakan syariat sebelumnya. Nabi enggak bawa kitab. Tapi diperintahkan ia untuk menyampaikan nilai-nilai yang dibawakan oleh Rasul yang sebelumnya ini diutus. Dapat? Karena para manusia merubahnya, merusaknya dan lain-lain, datanglah para nabi ini. Setiap zaman enggak putus dari para nabi dan setiap zaman selalu Allah jadikan para nabi. Jadi nabi, Rasul pasti nabi. Tapi nabi belum tentu Rasul. Nah, manusia berpaling dari syariat ini yang dibawakan oleh Rasul sebelumnya. Datanglah para nabi untuk menyuruh manusia kepada kemurnian nilai yang dibawakan oleh Rasul yang diutus sebelumnya. Gitu. Karena manusia merubahnya, merusaknya, mengeditnya, menyimpangkannya. Datang nabi untuk menyeru kepada yang murni yang diutus, yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Dimusuhi, disakiti, difitnah, dibunuhin lah sama orang-orang Yahudi ini, para nabi dan rasul. Sampai datang Rasulullah Isa alaihi salam. Rasul apa nabi? Rasul. Kenapa? Bawa kitab, menyempurnakan Taurat. Ya kan? Disakiti juga oleh kaumnya, oleh Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat Isa alaihi salam dan kemudian Allah kosongkan muka bumi dari nabi, dari rasul. Yang biasanya nggak pernah lolos satu zaman pun dari seorang nabi atau rasul, Allah kosongin muka bumi dari nabi, dari rasul sepeninggal Isa alaihi salam. Sampailah pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak ada nabi lagi karena penuh tuh. Dia nabi dan rasul.
Tapi terjadi pada syariat Muhammad yang terjadi pada syariat-syariat sebelumnya. Di mana orang yang mengaku beriman kepada Nabi atau Rasul, merubah-rubah ajaran Rasul tersebut. Sallallahu alaihi wasallam, ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin dengan hawa nafsu mereka. Yang kita bilang bid'ah. Yang merusak syariat setiap itu. Terjadi nggak pada syariat Muhammad? Sebagaimana terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Terjadi nggak? Tapi habis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada Nabi yang menyeru manusia kepada kemurnian ajaran. Inggris kumaha tuh. Terus gimana dong? Di situ fungsi ulama pada umat Muhammad. Seperti fungsi Nabi pada umat-umat Rasul terdahulu. Dari situ Rasul bilang, al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini pewaris para, kenapa nggak pewaris Rasul? Karena nggak bawa kitab baru bro. Nggak bawa ajaran baru. Ini ajaran yang hak, yang murni datang dari Muhammad. Hanya saja kaum udah terlalu jauh darinya sehingga ketika dibawakan hal ini seolah-olah ini hal yang baru dan asing. Padahal ini yang murni.